Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue Jaki di Belanja Saham. Dan pada video ini gue mau komparasi antara Agung Podomoro Land dengan Alam Sutra. Jadi gini guys, kenapa gue tertarik membahas kedua saham ini? Karena Agung Podomoro Land dan Alam Sutra keduanya memiliki PBV di bawah 5, yang artinya kedua perusahaan ini sahamnya secara valuasi udah murah. Nah, cuma beda ceritanya antara Alam Sutra dengan Agung Podomoro Land. Alam Sutra di semester 1 2022 dia sudah menghasilkan keuntungan, tapi kalau Agung Podomoro Land di tahun 2022 semester 1 ini masih mencatat kerugian. Nah, sebenarnya dengan PBV 0,3, 0,4 resikonya itu sangat kecil. Sahamnya itu nggak akan kemana-mana ketika dia masih mencatatkan kerugian. Lu lihat Agung Podomoro Land, sahamnya kemana? Kalaupun turun, nggak akan turun terlalu dalam, seperti yang udah pernah gue bilang. Artinya Agung Podomoro Land ini low risk. Tapi karena si Agung Podomoro Land belum mencatat keuntungan, ya sahamnya belum naik. Beda ceritanya dengan Alam Sutra. Alam Sutra udah naik sahamnya karena di semester 1 2022 sudah mencatatkan keuntungan untuk Alam Sutra, berbeda dengan Agung Podomoro Land. Nah, gue mau sedikit cerita, kita ngobrol santai aja. Apa yang membuat si Alam Sutra sudah mencatatkan keuntungan, tapi Agung Podomoro Land belum? Kalau lu lihat sektornya, sebenarnya keduanya berada di sektor yang sama, yakni di properti, ya, di saham properti. Memang orang akan melihatnya ini adalah saham properti, tapi kalau lu bedah, guys, lu bedah di laporan keuangannya, lu boleh lihat datanya, guys. Penjualan Agung Podomoro Land itu yang terbesar adalah apartemen, sedangkan Alam Sutra itu tanah dan rumah. Seperti itu, guys. Ini yang gue lihat dari laporan keuangannya. Kenapa sih Agung Podomoro Land penjualannya besar, bahkan sudah mencapai 2 triliun ya di semester 1 2022, tapi beban penjualannya itu juga besar, guys. Beban penjualannya sendiri itu 1,3 triliun kalau gue nggak salah, tapi di atas 1 triliun. Artinya beban pokok penjualan untuk Agung Podomoro Land itu sendiri sudah besar, karena penjualannya paling besar adalah apartemen, perkantoran. Ngurusin apartemen itu kan nggak gampang, guys. Dia di tengah kota, otomatis biaya yang dikeluarkan pun akan lebih mahal. Ditambah lagi orang-orang kita, orang Indonesia, masyarakat Indonesia masih kebanyakan memang lebih suka membeli tanah, berinvestasi di tanah, berinvestasi di rumah. Dan berbanding dengan Alam Sutra, beban operasional, beban penjualan untuk tanah itu nggak terlalu besar. Lu bisa lihat datanya, penjualan tanah sendiri sekitar 500 miliar, tapi bebannya itu sendiri adalah 100 miliaran. Jadi gua kurang inget datanya, guys, tapi lu boleh lihat, ini gua tampilkan. Tapi yang jelas untuk beban penjualan dari Alam Sutra ini sendiri lebih murah daripada beban penjualan yang dikeluarkan oleh Agung Podomoro Land. Ini ada rasionya juga. Bahkan Agung Podomoro Land beban penjualannya itu sendiri bisa lebih dari 60%, sehingga kan pendapatan ya, guys, ya, pendapatan, kemudian ada beban penjualan itu sendiri sudah mengurangi penjualan, pendapatannya. Beban penjualan itu sudah mengurangi pendapatan secara keseluruhan. Nanti belum ada pajak dan sebagainya sampai ke laba bersih, ya akhirnya Podomoro Land rugi. Berbeda dengan Alam Sutra. Si Alam Sutra ini kalau dilihat dari laporan keuangannya bisa menerapkan efisiensi pada beban penjualannya, seperti itu. Nah, ini yang menurut gua Alam Sutra untuk saat ini sahamnya sudah terbang duluan. Apakah Agung Podomoro Land nggak bisa terbang? Bisa. Lu bisa lihat semakin kesini untuk penjualannya semakin meningkat dan berpotensi nanti Agung Podomoro Land pun bisa menghasilkan keuntungan. Ketika sudah menghasilkan keuntungan, Agung Podomoro Land ya bisa naik juga, menyusul
Perdana Gapura Prima, Alam Sutra, Bekasi Fajar Industrial Estate. Tapi kalau si Agung Podomoro Land belum mencatatkan laba bersih, ya sahamnya akan di situ-situ aja, enggak turun tapi enggak akan naik juga. Jadi resiko kerugiannya adalah kerugian waktu guys, seperti itu, bukan kerugian material. Lu nggak akan kehilangan banyak di Agung Podomoro Land karena PBV-nya pun sudah 0,4, 0,3 seperti itu guys. Nah itu analisa dari gua, kita ngobrol santai aja. Kalau misalkan ada analisa pribadi dari lu, silahkan boleh komentar di bawah. Terus terang yang masih berada di portofolio gua adalah Alam Sutra. Saat ini gua belum megang Agung Podomoro Land, tapi ketika Agung Podomoro Land nanti mencatatkan laba bersih, bisa jadi gua akan masuk seperti itu guys. Sekali lagi ini bukanlah ajakan jual atau beli, keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Dan kita ketemu di video selanjutnya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.